Halo, nama saya Dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Monday.com untuk mengatur proyek dan tugas Anda dengan lebih efektif. Monday.com adalah salah satu platform manajemen proyek yang paling populer saat ini. Platform ini membantu Anda dan tim Anda merencanakan, melacak, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek semuanya dalam satu ruang kerja yang mudah digunakan. Dalam tutorial yang ramah untuk pemula ini, kita akan membahas cara kerja Monday.com dan bagaimana cara menyiapkan ruang kerja Anda dari awal dengan benar. Jadi di akhir video ini, Anda akan tahu persis bagaimana mengelola tugas-tugas Anda dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Mari kita mulai dengan mendaftar di Monday.com. Untuk mendapatkan penawaran terbaik, klik tautan di bagian atas deskripsi. Dengan melakukan itu, Anda akan mendapatkan penawaran terbaik yang kami miliki untuk Monday.com dan kita akan memulai tutorial dari sana. Saya akan klik Get Started dan pendaftarannya gratis. Jadi buatlah akun menggunakan alamat email Anda atau akun Google Anda, lalu kita akan menavigasi beberapa petunjuk awal. Beberapa layar pertama akan meminta beberapa informasi dasar. Saya di sini untuk bekerja. Dan saya adalah anggota tim, lalu saya akan klik Lanjutkan. Dalam tutorial ini saya akan menggunakan tim kecil Medix kami sebagai contoh. Jadi saya akan pilih 2-5 orang untuk tim kami dan 1-19 untuk perusahaan kami, lalu saya akan klik lanjutkan lagi. Dan di sini saya akan memilih lainnya untuk apa yang ingin saya kelola terlebih dahulu, lalu manajemen tugas untuk apa yang ingin saya fokuskan terlebih dahulu. Anda mungkin akan mendapatkan beberapa pertanyaan lain. Saya akan klik lainnya untuk apa yang pernah saya gunakan sebelumnya. Dan YouTube untuk bagaimana saya mengetahui tentang Monday.com. Lalu lanjutkan. Saya akan menunjukkan cara menambahkan anggota tim nanti, dan sekarang kita bisa keluar dari tutorial, jadi saya akan klik X di pojok kanan atas. Dan kita akan menamai papan kita bersama-sama sebentar lagi, jadi mari kita tutup ini juga. Sempurna. Sekarang kita sudah berada di tampilan utama akun baru kita. Anda tidak perlu mengubah apapun untuk tutorial ini, tapi saya ingin dengan cepat menunjukkan di mana letak paket-paketnya. Di bilah alat bagian atas, klik Lihat Paket. Secara default, kita sedang dalam masa percobaan paket standar selama 14 hari ke depan, dan disinilah Anda bisa menurunkan ke paket gratis. Jangan khawatir akan dikenakan biaya untuk saat ini, karena kita tidak perlu memasukkan detail kartu kredit untuk masa percobaan, tapi dari tampilan ini, Anda bisa memperkirakan biaya jika memutuskan untuk menggunakan paket berbayar. Di sini Anda bisa memperkirakan jumlah kursi untuk tim Anda, dan di sini Anda memiliki tombol pengaturan harga bulanan dan tahunan. Inilah keterbatasan terbesar dari paket gratis yang perlu Anda ketahui. Anda akan dibatasi hanya 2 kursi, 3 papan, dan 200 item. Saya akan menautkan informasi lebih lanjut tentang paket gratis di deskripsi. Mari kita tutup perbandingan paket ini, karena kita akan melanjutkan uji coba paket standar dalam tutorial ini. Kembali ke tampilan beranda sekarang, salah satu kunci terbesar untuk sukses di Monday.com adalah memahami hierarki organisasi dari pekerjaan yang akan Anda kelola. Ini sebenarnya tidak rumit, tapi konvensi penamaan default bisa membingungkan, jadi saya akan membimbing Anda melalui masing-masing dengan contoh agar mudah dipahami. Untuk menjelaskan hierarki dengan baik, izinkan saya terlebih dahulu menyebutkan semua tingkatannya, lalu kita bisa membahas masing-masing secara lebih mendalam satu persatu. Mari kita tutup ini. Jadi di tingkat tertinggi, kita memiliki yang disebut workspace. Dalam contoh default ini, Anda bisa melihat bahwa yang satu ini disebut main workspace di sini. Selanjutnya, kita punya board. Board ini disebut project pertama saya. Board diorganisasikan ke dalam grup, dan kita bisa melihat 2 grup di sini, yaitu to do dan completed. Grup mengorganisasikan item, dan Anda bisa melihat bahwa kita memiliki beberapa item yang ditambahkan secara default di grup pertama ini. Dan akhirnya, di tingkat paling bawah, kita memiliki sub-item. Tidak ada sub-item yang ada di contoh kita. Namun, jika kita perluas tugas satu di sini dan menambahkan sub-item, beginilah tampilan mereka saat dalam keadaan terlipat dan terbuka. Sekarang, setelah kita menyebutkan setiap tingkat dari hierarki organisasi, mari kita lihat lebih dekat masing-masing saat kita membangun contoh baru dari awal. Di puncak hierarki organisasi, kita memiliki workspace. Workspace berisi beberapa board, dan Anda bisa menganggap workspace sebagai pengelompokan board berdasarkan departemen, tim, atau tujuan besar. Untuk mengganti nama workspace ini, klik menu 3 titik di samping workspace, lalu edit workspace, ganti nama workspace. Dan saya akan mengetik Medix Media agar kita bisa memulai contoh dunia nyata kita. Workspace ini istimewa. Ini disebut workspace utama dan tidak bisa dihapus. Jadi jika Anda hanya ingin satu workspace, kita akan mengedit workspace utama ini agar mendapatkan pengaturan yang paling rapi.
Mari kita buka menu dan klik Kelola Workspace. Di sini kita juga bisa menambahkan deskripsi jika diinginkan. Jadi saya akan klik untuk mengedit dan saya akan menambahkan pelacakan pekerjaan untuk channel YouTube Medix Media. Jika kita klik di sini, kita juga bisa mengubah ikon dan warna latar belakang. Saya akan mengubah ini menjadi merah lebih tua dan saya akan tetap menggunakan huruf M. Jika Anda ingin mengaturnya untuk beberapa departemen, Anda mungkin ingin menambahkan lebih banyak workspace. Untuk menambahkan workspace baru, mari kita buka menu dan klik tambah workspace baru. Ikon workspace kita akan berubah, tetapi kita bisa menyesuaikannya lebih lanjut dengan mengklik ikon ini. Kecuali jika kita menggunakan paket Enterprise, semua workspace baru akan terbuka untuk semua anggota tim dan saya akan klik tambah workspace. Jika kita klik menu drop-down di sini, Anda bisa melihat cara berpindah antar workspace. Dan di video ini, kita akan terus memodifikasi workspace utama ini. Jadi, mari kita pergi ke sini, beralih ke workspace baru. Lalu buka menu 3 titik dan klik hapus workspace. Kita mendapat notifikasi bahwa workspace telah berhasil dihapus, dan kita selalu bisa kembali ke menu untuk melihat arsip dan sampah dari sini. Mari kita klik sampah, dan kita akan melihat bahwa workspace baru kita ada di dalam sampah. Jika kita pergi ke menu aksi ini, kita bisa melihat bahwa kita memiliki opsi untuk memulihkan atau menghapus secara permanen. Untuk saat ini, saya akan keluar dari sini dan kembali ke workspace utama ini. Sekarang, setelah kita mempelajari cara mengelola workspace pertama kita, mari kita lihat papan, boards. Papan dapat dibagi menjadi beberapa grup, dan papan ini berisi informasi tentang pekerjaan kita seperti nama tugas, pemilik, dan statusnya. Papan default ini bernama proyek pertamaku, dan nama itu bisa dibuat sedikit lebih jelas. Jadi mari kita buka menu 3 titik di sini, dan ganti namanya menjadi papan default. Kita bisa menghapus atau mengarsipkannya nanti. Tapi Anda mungkin ingin merujuknya sesekali untuk melihat kolom-kolom pada papan tersebut. Kolom-kolom itu adalah yang kita miliki di sini untuk tugas, pemilik, status, dan sebagainya. Jadi alih-alih menghapus papan ini, mari kita buat tempat untuk materi referensi. Mari kita klik tanda plus, lalu tambahkan folder. Kita akan menamainya materi referensi. Di menu papan default kita, mari klik pindahkan ke, lalu pindahkan ke folder. Kemudian kita bisa memilih folder materi referensi yang baru saja kita buat. Sekarang papan default ini sudah tersimpan rapi, dan kita bisa membuka atau menutup foldernya di sini. Salah satu hal yang saya suka dari monday.com adalah Anda sering bisa mengakses suatu aksi seperti itu dari menu, tapi sebagian besar hal juga bisa diklik dan diseret. Kita bisa dengan mudah memindahkan papan ini bolak-balik dengan menyeretnya masuk dan keluar dari folder ini. Untuk menambahkan papan baru, mari klik icon plus, dan di bawah papan kita punya dua pilihan, papan baru dan mulai dengan template. Kita akan mulai dari awal dengan papan baru, tapi jika saya pilih mulai dengan template hanya untuk melihat-lihat, Anda bisa melihat semua pilihannya di sini. Kita punya template untuk hampir semua hal yang bisa Anda bayangkan, dan tidak ada salahnya untuk menjelajahi, memodifikasi, lalu mengarsipkannya jika ternyata tidak sesuai kebutuhan Anda saat bereksperimen. Tapi mari kita mulai dari awal. Dengan begitu, Anda tahu cara melakukan perubahan bahkan jika nanti Anda menggunakan template. Saya akan menutup pusat template di sini. Lalu saya akan kembali ke tambah papan baru, dan di sini kita punya jendela pengaturan papan yang lebih sederhana. Kita mungkin akan memiliki beberapa papan untuk pekerjaan yang kita lakukan di Medix, tapi alur kerja terbesar adalah membuat tutorial. Jadi saya akan menamai papan ini tutorial. Tailor My Board dan Quick Start, keduanya akan memulai Anda dengan papan yang sangat mirip. Mari kita pilih Quick Start karena saya akan menunjukkan cara menambah kolom dan tampilan nanti. Dan kita bisa membuat papan ini privat untuk anggota tim tertentu atau dapat dibagikan dengan tamu eksternal. Namun saya akan tetap mengatur privasi saya ke utama. Dengan begitu, saat saya mengundang anggota tim nanti, mereka akan memiliki akses langsung. Sekarang klik buat papan. Mulai cepat akan menyertakan 3 kolom default ini, orang, status, dan tanggal, dan kita dapat melihat bahwa kita memiliki 3 item yang dibuat untuk kita mulai. Tugas 1, 2, dan 3. Di panel sebelah kiri, saya akan menyeret papan tutorial ini ke bagian paling atas. Sekarang, setelah kita melihat apa yang ada di papan pertama kita, mari kita lihat bagaimana kita bisa mengatur informasi papan ke dalam grup yang berbeda. Papan baru ini dimulai dengan 2 grup, yang harus dilakukan dan yang sudah selesai.
Mereka diberi kode warna, dapat diciutkan, kita bisa mengganti namanya, dan setiap papan memiliki menu 3 titik sendiri yang terlihat saat Anda mengarahkan kursor ke header grup atau di samping pegangan grup. Mari kita buka ini untuk melihat pilihan yang tersedia. Hal utama yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah bahwa Anda dapat menghapus dan mengarsipkan grup ini dengan item-item yang ada di bagian bawah daftar. Dan Anda juga bisa menduplikasi atau memindahkan grup ke papan lain. Banyak dari opsi lainnya seperti menciutkan dan memilih semua item serta mengganti nama. Kita bisa melakukan itu dari menu di sini, tapi kita juga bisa melakukannya langsung dari grup tanpa membuka menu. Izinkan saya menunjukkan hal itu menggunakan grup baru. Jadi, mari kita pergi ke tambah grup, dan ini akan membuat grup di bawah grup yang baru saja kita klik untuk menambahkannya. Jika kita mengarahkan kursor ke nama grup ini dan memilihnya, kita bisa mengganti namanya menjadi apapun yang kita inginkan, dan saya akan menamainya sedang berjalan. Demikian juga, jika Anda sudah mengklik untuk mengganti nama dan Anda mengarahkan kursor lalu mengklik kotak warna ini, kita juga memiliki beberapa opsi warna di sini. Dan menggunakan grup seperti to do, sedang berjalan, dan selesai adalah cara yang cukup populer untuk menyusun pekerjaan. Namun dalam beberapa skenario, mungkin lebih masuk akal untuk mengelompokkan pekerjaan Anda dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, di media-media, ada beberapa dari kami para pembuat video yang mengerjakan tutorial. Rekan kerja saya kan? Jadi bagi kami, mungkin lebih masuk akal untuk membuat grup untuk setiap pembuat video. Saya akan langsung mengganti nama ketiga grup ini. Jadi, workspace, board, dan grup semuanya membantu mengatur pekerjaan. Item adalah pekerjaan sebenarnya, dan Anda bisa lihat secara default item-item ini disebut tugas. Mari kita lihat bagaimana kita bisa menyesuaikan ini. Untuk organisasi Medix Media ini, menurut saya masuk akal jika sebuah item di monday.com mewakili sebuah tutorial. Untuk mengganti nama tugas, mari arahkan kursor ke nama tugas sampai kita melihat garis kotak dan klik untuk mengedit. Judul untuk tutorial ini adalah tutorialmonday.com untuk pemula 2025. Untuk setiap kolom, kita bisa mengubah ukurannya dengan mengarahkan kursor ke batas kolom hingga muncul pegangan. Kita juga bisa melakukan hal yang sama pada menu sebelah kiri untuk memberi diri kita ruang lebih atau kurang. Bergeser ke kanan dari nama item, ikon ini akan menampilkan percakapan pembaruan pada item tersebut. Jika kita membukanya, kita bisa memperbarui dan menyebut orang lain, kita bisa melampirkan file di sini, dan kita bisa melihat log aktivitasnya. Saya harus istirahat sejenak dari merekam video ini, jadi saya akan kembali ke sini dan membuat pembaruan singkat untuk mencatat bagian-bagian yang masih harus saya rekam. Lalu di bagian atas sini, di toolbar, kita memiliki beberapa opsi pengeditan teks. Saya akan menambahkan daftar periksa dan kemudian mencatat bab video yang tersisa agar saya ingat di mana harus melanjutkan kembali. Lalu saya akan klik perbarui dan menutup panel ini. Dan sekarang kita bisa melihat jumlah percakapan secara cepat yang terjadi untuk item ini. Di bawah orang, kita dapat menambah atau menghapus anggota tim. Saya akan menunjukkan cara mengundang orang baru segera. Berikutnya, kolom status fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan Anda. Secara default, kita memiliki status sedang mengerjakannya, macet, selesai, dan status default ini. Namun saya ingin memodifikasi opsi ini agar lebih sesuai dengan alur kerja video kita. Jadi mari klik edit label di sini. Untuk masing-masingnya, kita dapat mengedit nilai label, mengubah warna label, dan menambahkan label baru sepenuhnya. Kita juga dapat mengatur ulang susunan label dengan pegangan ini yang ditampilkan saat Anda mengarahkan kursor ke kiri. Dan setiap label memiliki menu 3 titik. Disinilah Anda akan menemukan opsi untuk menonaktifkan atau menghapus label. Namun perhatikan bahwa jika kita melihat menu untuk status ini, kita tidak bisa menghapus label yang sedang digunakan pada sebuah item. Selain itu, label default yang diberi warna abu-abu ini bersifat khusus. Jika kita membuka menu tersebut, kita tidak bisa menonaktifkan atau menghapus label default. Ini adalah status yang akan otomatis diberikan saat Anda membuat item baru. Anda bisa membiarkan label ini kosong, tapi belum dimulai adalah yang paling cocok untuk kita. Saya akan meluangkan beberapa menit untuk menyesuaikan label-label saya. Saya akan menerapkan ini. Terakhir, kita memiliki kolom tanggal. Jika kita mengklik tanggal ini, akan muncul pemilih kalender, dan kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan waktu jika diperlukan. Saya akan menjadwalkan tugas ini untuk nanti di bulan ini. Kita bisa menambahkan item baru dengan cukup mengklik untuk menambah di sini, memberinya nama, dan setiap item baru akan memiliki menu 3 titiknya sendiri. Salah satu opsi praktis di sini adalah menduplikasi item, dan Anda bisa melihat opsi untuk menduplikasi dengan atau tanpa pembaruan.
Jadi jika kita menuju ke menu item pertama kita bisa menduplikasi tanpa pembaruan, dan itu akan menduplikasi item di bawah item yang kita klik. Jika saya memperluas kolom ini, item ini akan ditandai sebagai salinan. Saya akan menelusuri grup saya di sini dan menambahkan beberapa tutorial terbaru saya untuk melengkapi item-item ini. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana kami menambahkan lebih banyak detail pada item kami. Dan untuk itulah sub-item ada. Mereka merupakan level terendah atau level paling rinci dalam hierarki organisasi. Untuk menambahkan sub-item ke salah satu item kami, cukup arahkan kursor ke tanda panah yang dapat diciutkan di sebelah kiri nama item, lalu klik untuk memperluasnya. Tingkat detail yang disertakan dalam sub-item mungkin bergantung pada alur kerja pribadi Anda, atau mungkin Anda dapat memutuskan konvensi sebagai sebuah tim. Dalam contoh ini, saya mungkin akan memasukkan sub-item untuk thumbnail, penulisan naskah, dan publikasi. Ini adalah beberapa tonggak dalam proses tutorial yang mungkin perlu saya tugaskan kepada orang lain untuk membantu saya. Jadi masuk akal jika hal-hal ini dijadikan sebagai sub-item. Jika Anda perlu memasukkan detail yang lebih banyak lagi, Anda selalu dapat menggunakan tab pembaruan sub-item. Dan ini bekerja dengan cara yang sangat mirip seperti pada tab pembaruan item. Saya akan menutup ini untuk saat ini. Secara default, kita bisa memasukkan pemilik, status, dan tanggal pada setiap sub-item. Sampai kita mengisi timnya, saya akan menambahkan diri saya sendiri pada sub-item ini. Untuk status di tingkat sub-item, kita memiliki stuck, sedang dikerjakan, selesai, dan status default. Jadi ini terpisah dari status yang telah kita kustomisasi di tingkat item di atas. Status sub-item ini sudah cocok untuk saya, tapi Anda selalu bisa mengedit label-label ini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan terakhir, Anda bisa memasukkan tanggal. Ketika kita menutup daftar sub-item, kita akan melihat jumlah sub-item yang ditunjukkan di sini pada tingkat item. Kita memiliki jumlah pembaruan kita, dan jika kita membuka ini lalu mencentang dua item pada daftar periksa kita juga bisa melihat indikator kecil yang menunjukkan kemajuan pada daftar periksa tersebut. Jadi kita selalu bisa mengetahui apa yang sedang terjadi pada setiap item hanya dengan sekilas saja. Sub-item merupakan level terakhir dari hierarki organisasi, tetapi sejauh ini saya hanya dapat menugaskan diri saya sendiri untuk bekerja karena saya satu-satunya orang di ruang kerja ini. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menambahkan rekan satu tim. Tepat sebelum saya menambahkan rekan satu tim, saya akan mengubah gambar profil saya agar semuanya jelas. Saya akan mengeklik profil saya di sini, lalu profil saya. Saya akan mengarahkan kursor pada ikon ini untuk mengubah gambar profil, dan saya akan mengunggah gambar. Anda dapat memotong gambar Anda di sini, potong dan simpan. Dingin, saya akan menutup ini. Dan ada beberapa cara untuk mengundang rekan satu tim. Jika kita ingin mengundang seseorang secara khusus ke suatu papan, kita dapat mengeklik tombol undang ini di kanan atas. Di sini Anda dapat mengundang berdasarkan nama atau tim jika mereka sudah ada pada hari Senin, atau kita dapat mengundang mereka melalui alamat email. Saya dapat mengundang Caleb ke papan tutorial saya dengan cara ini, tetapi saya lebih suka mengundangnya ke seluruh ruang kerja saya. Jadi izinkan saya menunjukkan caranya. Mari kita klik X pada jendela undangan ini. Lalu di menu 3 titik pada Workspace, kita bisa klik Kelola Workspace. Dari sini, klik pada Anggota dan Kelola Pengguna. Perhatikan bahwa sekarang kita berada di tab Pengguna pada Pengaturan Administrasi. Saya akan menutup pop-up ini dan kita selalu bisa kembali ke sini. Jika Anda mengklik pengaturan profil dan administrasi, pengguna akan membawa kita kembali ke tempat tadi. Untuk menambahkan pengguna, mari kita ke sini dan klik undang. Dan untuk keperluan tutorial ini, saya akan mengundang salah satu alamat email saya yang lain untuk menyamar sebagai Caleb. Dengan asumsi rekan tim Anda juga akan menggunakan monday.com, secara rutin Anda bisa memilih anggota di sini. Anda bisa langsung mengundang mereka sebagai admin, atau jika mereka tidak perlu berkontribusi, seperti di tutorial ini, saya akan klik penonton hanya baca, dan saya akan tunjukkan bagaimana cara menaikkan dia menjadi admin sebentar lagi. Saya akan klik undang, lalu saya tutup ini, dan kita bisa melihat status pengguna baru kita masih tertunda. Di sini adalah tempat kita bisa mengubah peran pengguna, dan kita mendapat peringatan bahwa monday.com merekomendasikan untuk menambahkan admin lain. Jadi di sini saya bisa masuk dan mengubah pengguna ini menjadi admin. Setelah itu, peringatan tersebut akan hilang. Sekarang saya akan membuka tab baru dan masuk ke email ini, dan saya akan tunjukkan seperti apa undangannya. Jadi sekarang kita ada di kotak masuk saya, dan rekan tim Anda akan melihat email yang tampak seperti ini.
Jika kita membukanya, kita bisa menerima undangannya. Kemudian mereka akan memasukkan nama dan kata sandi mereka untuk melanjutkan. Dan sekali lagi, saya akan berpura-pura menjadi Caleb untuk keperluan tutorial ini. Setelah itu, mereka akan klik lanjutkan. Mereka akan memilih peran mereka saat ini, departemen mereka, dan bagaimana mereka berencana menggunakan monday.com. Mereka akan diberi kesempatan untuk mengundang lebih banyak anggota tim, tapi saya akan melewati ini dan klik tanda X. Saya akan menambahkan foto profil yang akan membantu kita membedakan semuanya dalam tutorial ini. Saya akan memperkecil tampilannya, memotong, dan menyimpan, lalu saya akan klik selesai. Saat pertama kali saya masuk ke monday.com sebagai Caleb, saya akan melihat workspace ini dan papan tutorial kita terlebih dahulu. Di kanan atas, saya bisa melihat bahwa saya masuk sebagai Caleb, dan Anda mungkin perlu menyegarkan halaman untuk bisa melihat foto profil yang baru saja Anda unggah. Nah, sudah muncul. Saya akan menutup ini, dan mumpung masih di sini, saya sekalian akan menambahkan beberapa item di bawah grup Caleb. Dan sekarang setelah saya memasukkan Caleb ke dalam workspace ini, Anda bisa lihat bahwa saat saya klik pada person, saya bisa memilih dia sebagai opsi. Setelah rekan tim Anda diundang, tab update ini menjadi lebih berguna. Jadi jika saya buka ini untuk item pertama Caleb, saya bisa mention dan bilang, terima kasih sudah mengundang saya. Saya bisa memperbarui ini, lalu keluar dari sini, dan pada titik ini, saya akan keluar. Dari instance Caleb di sini dan kembali ke monday.com, instance asli saya di bawah dan, mari kita lakukan sekarang. Nah, jadi saya sudah berhenti menyamar sebagai Caleb, saya sudah keluar, saya sudah masuk kembali sebagai Dan. Dan Anda bisa lihat notifikasi ini setelah gue Caleb menyebutnya saya. Saya akan menutup ini. Dan sekarang setelah kita mengundang rekan tim, saya akan menunjukkan beberapa cara berbeda di mana kita bisa berinteraksi dengan papan kita menggunakan beberapa tampilan umum. Tampilan kita saat ini di sini disebut tabel utama. Dan ini memiliki menu 3 titik. Kita bisa menyematkan tampilan di sini, yang sangat membantu jika kita memiliki banyak tampilan. Tapi kita juga bisa membagikannya. Saya akan klik bagikan tampilan, dan saya merasa tautan yang bisa dibagikan ini sangat berguna untuk berbagi ke eksternal atau untuk menandainya dengan cepat. Mengklik pratinjau akan membuka papan Anda di tab baru, dan Anda bisa melihat seperti apa tampilan papan yang Anda bagikan. Mari kita tutup tab ini untuk sekarang, dan saya akan menutup jendela bagikan. Jika Anda ingin berhenti membagikan, klik banner di sini dan pilih berhenti. Kita selalu bisa memulai lagi jika diperlukan nanti. Saya akan menutup ini. Sekarang kita akan membuat tampilan baru selain tabel utama. Klik icon plus untuk menambah tampilan, dan kita bisa melihat berbagai pilihan. Kalender dan Kanban adalah favorit saya untuk tim kecil. Jadi, mari kita tambahkan satu tampilan dari masing-masing. Saya akan klik kalender terlebih dahulu, dan sekarang tampilan kalender ini sudah ditambahkan sebagai tab di bagian atas papan kita. Di kalender, kita bisa melihat tugas-tugas kita yang diatur terutama berdasarkan tanggal dan juga diberi kode warna sesuai dengan statusnya. Kita bisa menavigasi kalender dengan panah di sini, dan kita bisa mengubah tampilan jendela kalender antara bulan, minggu, dan hari di sini. Anda tidak perlu berada di tabel utama untuk menambah item baru. Jika Anda lebih suka menambah pekerjaan dari tampilan kalender, kita bisa klik tambah pada tanggal mana saja, dan inilah tampilan menu pembuatan item dari dalam tampilan kalender. Secara default, tanggalnya diatur sesuai dengan hari yang kita klik. Saya akan membatalkan ini. Mari kita naik ke menu, dan hapus tampilan kalender ini. Dan sekarang kita akan menambahkan tampilan untuk Kanban sebagai gantinya. Dalam gaya Kanban klasik, item muncul sebagai kartu, dan kartu-kartu tersebut diatur ke dalam kolom untuk setiap status. Pada kartu kita memiliki data kolom yang kita lihat di tabel utama kita. Jumlah pembaruan dan sub-item masih terlihat. Kita bisa melihat orang yang ditugaskan, semuanya bisa diseret dan dipindahkan. Dan kita bisa memindahkan kolom-kolom kita ke urutan yang berbeda. Saya akan melanjutkan dan menata ulang milik saya sekarang. Anda dapat menambahkan item baru dari sini, atau Anda dapat mengeklik kolom untuk menambahkan kartu baru. Jika kita mengklik untuk membuka kartu ini, kita dapat mengisi sisa informasi di sini. Mari kita tutup. Jika Anda mengklik menu 3 titik di tajuk kolom, Anda juga dapat menetapkan batas kolom. Bila Anda menetapkan batas untuk kolom tertentu, batas tersebut akan ditampilkan.
di tajuk kolom di sini. Anda juga dapat menemukan pengaturan tambahan di sini. Saya akan klik untuk membuka, dan dalam kasus saya, mungkin saya ingin membagi berdasarkan, lalu memilih grup. Dengan cara itu, masing-masing dari kita sebagai kreator memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita saat berada di tampilan ini. Anda bisa lihat sekarang kita punya grup untuk saya dan grup untuk Caleb. Kita juga memiliki kontrol kustomisasi atas bagaimana tampilan kartu-kartu kita. Saya akan buka ini, dan kita bisa dengan mudah drag and drop untuk menghapus kolom atau menambahkannya kembali. Ini berlaku baik untuk level tugas atau item maupun level subtugas atau sub-item. Untuk memperjelas lagi cara kita melacak item pekerjaan, izinkan saya menunjukkan cara menggunakan kolom dan filter untuk kontrol lebih lanjut. Untuk menambahkan kolom baru sepenuhnya, mari kita kembali ke tampilan tabel utama di bagian atas. Di paling kanan grup pertama ini, klik tanda plus untuk menambahkan kolom. Selanjutnya, kita perlu memilih jenis kolom, dan ada banyak opsi untuk menangkap informasi apapun yang perlu kita kelola. Misalnya, untuk tim kita, mungkin masuk akal untuk menyimpan file thumbnail kita terlampir pada item. Kita akan menambahkan kolom file. Kita bisa mengganti nama kolom menggunakan menu kolom. Saya akan buka menu itu dan mengganti namanya, dan saya akan menyebutnya thumbnail. Dan kita bisa memindahkan kolom kita ke lokasi baru di tabel sesuai keinginan. Sekarang saya akan mengarahkan kursor ke sini dan mengklik tombol tambah kelola file yang muncul di item saya. Saya akan mengunggah dari komputer saya dan kebeli di file thumbnail yang saat ini saya miliki untuk tutorial ini. Setelah file diunggah, Anda akan melihat pratinjau kecil di baris utama tabel kita. Satu catatan penting tentang kolom adalah bahwa kolom yang Anda miliki untuk item berbeda dengan kolom yang Anda miliki untuk sub-item. Artinya Anda bisa mengontrol apa yang ingin Anda lacak di setiap level secara berbeda. Jika saya membuka sub-item untuk item ini misalnya, jelas kita belum menambahkan kolom thumbnail. Pada level sub-item yang baru saja saya tambahkan di level item di atas. Kolom baru untuk sub-item bisa ditambahkan dengan cara yang sama seperti yang baru saja ditunjukkan. Kolom menampilkan lebih banyak data, sedangkan penyaringan mempersempit tampilan saat meninjau pekerjaan. Di bilah atas, klik filter. Ada dua jenis penyaringan utama, yaitu quick filters dan advanced filters. Quick filters akan memberikan kita tampilan tingkat tinggi dari kolom-kolom yang kita miliki, dan akan menunjukkan jumlah item yang akan diterapkan jika kita mengklik salah satu filter ini. Jadi jika saya menggunakan quick filtering untuk memilih sebuah status, hanya item dengan status selesai yang akan ditampilkan. Agar lebih jelas, saya akan menutup jendela filter itu. Jika saya membuka kembali jendela filter, kita bisa menghapus filter tersebut di sini, dan item-item lainnya sekarang akan muncul. Lalu saya bisa beralih ke advanced filters untuk menunjukkan hal itu kepada Anda. Advanced filters memungkinkan kriteria kompleks, seperti memfilter pekerjaan berdasarkan status. Bukan. Belum dimulai. Jadi ini hanya akan menambahkan pingitan yang sudah dimulai. Kita kemudian dapat menambahkan filter baru dengan beberapa AND atau logika di sini, dan kita dapat terus membangun pilihan kita. Hari adalah setelah minggu lalu. Jika ada filter yang sering Anda rujuk, Anda dapat menyimpannya sebagai tampilan. Saya akan klik simpan sebagai tampilan baru, dan secara default akan diberi nama tabel di sini. Jadi saya akan membuka menu. Klik ubah nama tampilan dan beri nama pekerjaan yang dimulai. Sekarang, setelah Anda tahu cara menambahkan kolom dan memfilter berdasarkan kolom tersebut, Anda kini memiliki pemahaman yang baik tentang cara menggunakan papan Anda di monday.com. Selain papan, kita juga dapat menambahkan dokumen dan dashboard ke ruang kerja kita. Keduanya membantu kita mendapatkan visibilitas lebih terhadap pekerjaan kita, dan sangat berguna, terutama untuk tim kecil. Mari kita lihat contoh dari masing-masing. Untuk menambahkan dokumen ke ruang kerja kita, klik tombol plus di menu sebelah kiri, lalu pilih Doc, kemudian dokumen baru. Saya akan menamainya Daftar Periksa Rekaman. Saya membiarkan privasinya tetap di utama, lalu saya akan klik Buat Dokumen. Untuk tim yang memiliki prosedur operasi standar atau materi referensi, dokumen sangat berguna. Anda bisa lihat di sini bahwa kita memiliki editor blok, dan ada setiap jenis blok yang bisa kita bayangkan.
Jadi Anda memiliki fleksibilitas untuk memformat dokumen Anda sesuai keinginan. Kita juga memiliki kemampuan untuk menambahkan hal-hal seperti papan dari monday.com langsung ke dokumen baru kita. Jika Anda tidak ingin memulai dari awal, Anda bisa mulai dengan template. Anda bisa memilih salah satu template ini setelah Anda mulai membuat dokumen, atau Anda bisa kembali ke tambah dokumen, mulai dengan template. Misalnya Anda ingin membuat dokumen untuk notulen rapat, saya akan memilih yang kini dan menggunakan template tersebut. Monday.com akan membuat papan template kita. Dalam template ini, Monday.com akan membuat kerangka notulen rapat, lalu mereka akan membuat papan untuk item tindakan, dan kemudian mereka akan menempatkan papan item tindakan itu langsung ke dalam template tersebut. Jika kita mengunjungi papan item tindakan baru itu, lalu kita mengubah nama item pertama, kemudian kita kembali ke ringkasan rapat, Anda bisa melihat bagaimana item-item ini terhubung secara real-time. Dashboard juga akan memberi kita kesempatan untuk melihat pekerjaan kita dengan cara yang berbeda. Klik tanda plus lagi untuk menambahkan item ke workspace kita, lalu klik dashboard. Di sini kita bisa memberinya nama baru, mengatur privasi, lalu membuat dashboard. Monday.com akan memandu Anda melalui 2 langkah untuk membuat dashboard. Langkah pertama adalah menambahkan papan sebagai sumber data. Saya akan memilih papan tutorial saya. Langkah kedua adalah memilih widget. Widget membantu kita memvisualisasikan data yang kita gunakan dari papan sumber data kita. Mari kita klik tambahkan widget pertama Anda. Widget populer ditampilkan di menu pilih cepat ini. Dan saya akan klik chart, yang satu ini langsung ditambahkan secara default hanya dengan satu klik dan sudah sangat membantu. Saya akan langsung mengganti namanya menjadi tutorial berdasarkan status. Kita kemudian bisa memindahkan widget-widget ini di dashboard menggunakan pegangan di bagian atas ini, dan widget-widget tersebut bersifat interaktif. Jadi jika saya klik pada status rekaman di sini, satu item dari papan tersebut akan muncul di bawah batang ini. Kita tidak akan membahas dashboard secara detail, tapi mari kita tutup ini dan tambahkan satu widget lagi, agar saya bisa menunjukkan pengaturannya. Saya akan pilih tambah widget dan satu chart lagi. Saya akan mengganti namanya menjadi tutorial oleh pembuat, lalu saya akan buka menu ini, kemudian saya buka pengaturan, di bawah jenis grafik, saya akan ubah ini menjadi diagram lingkaran, saya tutup bagian ini dan buka label, lalu saya hapus status, kemudian ketik person dan tekan enter, saya klik tanda X, dan sekarang saya punya widget kedua di dashboard saya yang bisa saya atur ulang jika saya mau. Sebelum kita membahas automasi, salah satu fitur paling kuat di monday.com, mari kita tinjau secara singkat bagaimana notifikasi bekerja dan di mana Anda bisa menemukan pengaturan penting di menu. Anda dapat mengakses notifikasi dari mana saja di monday.com. Di bilah atas Anda, ikon lonceng akan membawa Anda ke notifikasi. Notifikasi adalah tempat Anda akan menerima peringatan ketika disebutkan dalam item seperti yang kita lakukan di sini saat meniru Caleb. Anda juga akan melihat ini ketika ditugaskan ke item. Ikon baki di sebelah notifikasi akan membawa Anda ke feed pembaruan. Di sini Anda dapat melihat semua pembaruan yang sedang terjadi, dan Anda dapat memfilter antara pembaruan yang sudah dibaca dan yang belum dibaca di sini. Ada tab untuk langsung melihat mention Anda lagi. Di feed pembaruan, Anda bisa berinteraksi seperti di feed media sosial. Kita bisa bereaksi terhadap ini atau membalasnya. Kita bisa lihat siapa yang sudah melihatnya. Kita bisa tandai ini sebagai terbaca atau belum. Saya mau atur filternya agar tampil kembali. Dan kita bisa mengatur pengingat di sini jika kita mau. Kita juga memiliki menu dengan beberapa opsi. Di bookmark ke feed pembaruan, kita akan menambahkan ini ke tab bookmarket kita. Sehingga kita bisa melihat ini dengan mudah nanti. Sekarang setelah Anda tahu di mana menemukan notifikasi Anda, mari kita lihat di mana pengaturan berada di monday.com. Saya akan menutup jendela ini sih, lalu saya akan klik avatar saya untuk membuka jendela pengaturan. Dari sini Anda bisa mengakses area terpenting dari akun Anda. Misalnya jika Anda ingin mengubah notifikasi yang baru saja kita bahas, Anda bisa menemukannya di bawah profil saya. Dari sana Anda bisa menemukan pengaturan notifikasi, selain pengaturan profil lain yang mungkin Anda harapkan. Sampah dan arsip penting sehingga Anda perlu memulihkan item yang telah Anda hapus.
Impor data berguna jika beralih alat dan punya banyak pekerjaan untuk ditambahkan ke monday.com. Membuat dan mengelola tim penting bagi Anda jika mengatur monday.com untuk organisasi besar. Terakhir di pengaturan, bagian administrasi adalah tempat Anda dapat mengelola keamanan, kustomisasi akun, penagihan, pengguna, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, dan masih banyak lagi. Terakhir, mari kita bahas automasi. Ini adalah fitur tingkat menengah atau lanjutan yang Anda gunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi tindakan manual. Automasi di monday.com itu mudah. Ini satu contoh sederhana untuk inspirasi Anda dalam membuat automasi lain yang meningkatkan efisiensi. Mari kita kembali ke papan kita. Saya mau kembali ke papan tutorial utama saya sekarang, dan saya akan naik dan mengklik tombol otomatisasi ini untuk memunculkan halaman otomatisasi. Seperti kebanyakan hal di monday.com, kami memiliki beberapa kategori di sini, dan kami memiliki beberapa template untuk membantu kami memulai. Banyak otomatisasi akan mengikuti logika jika ini maka itu. Beberapa template dasar misalnya adalah saat suatu item dibuat, tetapkan pembuatnya sebagai orang atau saat status sesuatu berubah, beritahu seseorang. Banyak dari template ini akan memungkinkan Anda untuk menggabungkan aplikasi yang rutin Anda gunakan, seperti Gmail, Google Calendar, atau Outlook. Namun untuk menyederhanakannya, mari kita uji yang pertama ini dan klik gunakan template. Pembuat otomatisasi cukup sederhana untuk yang mudah, seperti ini. Kita bisa menggunakan ikon tempat sampah untuk menghapus bagian dari otomatisasi, dan tombol plus akan memungkinkan kita menambahkan kondisi atau menambahkan aksi. Kondisi adalah kriteria tambahan yang mungkin harus kita penuhi. Aksi adalah sesuatu yang dilakukan selain menetapkan pembuat seperti mengatur tanggal. Saya akan membuat bentuk paling sederhana dari otomatisasi ini dengan mengklik bagian orang yang digarisbawahi, dan saya akan mencari kolom tipe orang untuk diisi di sini. Dalam kasus saya, dan mungkin juga Anda, kolom itu sudah bernama person. Setelah kolom saya dipilih, saya akan klik buat otomatisasi. Nanti akan membawa kita ke tab kelola dari otomatisasi kita. Tadi kita berada di bagian buat. Tab kelola menunjukkan otomatisasi yang sudah kita buat. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan otomatisasi ini. Dan kita bisa melakukan perubahan di menu di sini. Mari kita buat satu item lagi untuk menguji otomatisasi ini. Saya akan menutup jendela ini. Saya akan menghapus filter saya saat ini. Lalu saya akan menambahkan item baru bernama New Automations Test. Dan ketika saya menekan Enter di keyboard saya, monday.com akan menunjukkan bahwa otomatisasi sedang berjalan. Sekarang saya bisa melihat bahwa saya adalah orang yang ditugaskan. Saya akan mendapatkan notifikasi tentang hal ini. Anda bisa melihatnya di sini. Dan kemudian jika kita membuka Automations, kita bisa memeriksa riwayat pelaksanaannya. Itu ada di menu. Kita bisa membuka detailnya. Dan kita bisa langsung menuju ke item tersebut dari sini jika kita mau. Itu baru permukaan dari fitur Automations. Tapi sekarang Anda seharusnya sudah siap untuk memasukkan pekerjaan Anda ke monday.com jika Anda belum melakukannya. Ingat, menggunakan tautan di deskripsi akan memberi Anda penawaran terbaik yang saat ini tersedia di monday.com. Terima kasih sudah menonton. Firindau Bagano jika Anda punya pertanyaan.